Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bu Pena, tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kita akan belajar subtema 3, tanaman di sekitarku. Pembelajaran 1, mengenal aturan merawat tanaman. Di rumah Mei terdapat aturan, salah satunya aturan dalam merawat tanaman. Mei berbagi tugas merawat tanaman dengan keluarganya. Kakak-kakak bertugas mencabut rumput liar, Mei bertugas menyiram tanaman. Ibu dan ayah juga ikut merawat tanaman. Ibu memberi pupuk secara teratur. Ayah bertugas memangkas daun atau batang agar tanaman terlihat lebih rapi. Di sini kalian bisa lihat gambarnya di PowerPoint. Mereka sedang melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, mengenal kalimat pujian. Di sini ada percakapan antara Mei dan ibunya. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian yang diberikan ibu kepada Mei, yaitu, "Kamu memang anak yang rajin, Mei." Nah, kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu. Kalimat pujian berisi kata-kata pujian seperti rajin, bangga, merdu, dan pandai. Perhatikan contoh kalimat pujian yang lain berikut. Kamu memang anak yang pandai, Mei. Lalu, wah, suaramu merdu sekali, Komang. Dan aku sangat bangga memiliki teman sepertimu, Denny. Saat menerima pujian, kita harus berterima kasih. Kita juga tidak boleh sombong kepada orang lain. Selanjutnya, membuat pola tanaman dari kertas. Bentuk tanaman bermacam-macam. Bentuk-bentuk tanaman tersebut dapat kita gambar. Gambarlah bentuk polanya terlebih dahulu, lalu guntinglah pola yang telah digambar. Setelah digunting, pola hiasan tanaman siap digunakan untuk membuat hiasan. Kalian bisa lihat contoh gambar pola di PowerPoint ya. Selanjutnya, pembelajaran 2 yaitu bermain peran menggunakan kalimat pujian. Di sini ada percakapan antara ibu dan Mei. Kata ibu, "Ibu senang sekali melihatmu rajin merawat tanaman, Mei. Kamu memang anak yang rajin." Lalu Mei menjawab, "Terima kasih, Ibu. Aku harus rajin mencabut rumput liar ini agar tanamanku tetap tumbuh subur." Bermain peran dilakukan oleh dua orang atau lebih. Saat bermain peran, perhatikan intonasi suara dan ekspresi wajah. Saat memuji orang lain, lakukanlah dengan santun dan wajah yang ceria. Pada percakapan di atas, dapat kita ketahui bahwa ibu memberi pujian kepada Mei. Percakapan di atas dapat kalian gunakan untuk bermain peran ya. Selanjutnya, pembelajaran 3 yaitu aturan merawat tanaman di rumah. Tanaman memerlukan perawatan agar tumbuh subur. Beberapa aturan untuk merawat tanaman di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur pada pagi hari atau sore hari agar tanaman tidak layu.
Yang kedua, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Yang ketiga, membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Yang keempat, memangkas tanaman hias agar rapi. Dan yang terakhir, memberi pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur. Selanjutnya, memberikan alasan mengungkapkan kalimat pujian. Kalimat pujian yang baik membuat orang lain yang menerimanya merasa senang. Di sini ada percakapan antara ayah dan Dedi. Kata ayah, "Kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau membantu ayah dan ibu mencabut rumput liar." Lalu Dedi menjawab, "Terima kasih ayah. Aku berjanji akan lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu." Pada percakapan tersebut, ayah memberi pujian kepada Dedi. Dedi mendapat pujian karena telah membantu ayah dan ibu merawat taman di rumah. Dedi merasa sangat senang. Dedi berterima kasih atas pujian yang diberikan ayah. Dedi juga berjanji untuk lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu merawat taman. Selanjutnya, menjumlahkan dua bilangan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada gambar semangka. Seorang pedagang menjual 24 semangka pada hari Sabtu dan 32 semangka pada hari Minggu. Jumlah semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu dapat ditentukan sebagai berikut. Misalkan satu keranjang itu berisi 10 buah semangka. Kalian bisa perhatikan di PowerPoint ya gambarnya. Jadi, semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu berjumlah 56 buah. Selanjutnya, pembelajaran 4 membuat taman buatan. Di sini ada contoh membuat hiasan taman buatan. Nah, ada alat dan bahannya juga, yaitu tanaman dari karton yang telah dibuat, dus sepatu bekas, dan lem. Langkah kegiatannya: pertama, letakkan dus sepatu dengan posisi miring. Yang kedua, tatalah tanaman-tanaman yang telah kamu buat di dalam dus sepatu. Bayangkan kamu sedang menata sebuah taman. Dan yang terakhir, berilah lem jika kamu sudah puas dengan hasil penataanmu. Selanjutnya, membuat kalimat pujian dan tanggapan. Di sini ada percakapan antara Dedi dan Jonas. Kata Jonas, "Wah, bagus sekali gambarmu, Dedi. Mungkin akan lebih indah jika diberi hiasan lagi." Lalu, Dedi menjawab, "Terima kasih Jonas atas pujian dan sarannya. Ingatlah kembali bahwa pujian menyatakan kekaguman atas sikap seseorang. Pujian juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya yang dibuat oleh orang lain." Pada percakapan tersebut, Jonas memberikan pujian atas hasil karya Dedi. Jonas juga memberikan saran agar hasil karya Dedi menjadi lebih bagus. Jonas menyampaikan pujian dan sarannya dengan kalimat yang santun. Dedi menanggapi pujian dan saran yang diberikan Jonas dengan mengucapkan terima kasih. Pujian dan saran dari Jonas membuat Dedi merasa dihargai. Selanjutnya, pembelajaran 5, menuliskan kalimat pujian berdasarkan teks. Bacalah teks berikut. Kalian bisa lihat di PowerPoint teksnya ya. Komang dan teman-temannya diberi tugas oleh ibu guru. Mereka ditugaskan untuk berdiskusi tentang pengolahan makanan. Komang menjadi pemimpin diskusi. Kelompok Komang berdiskusi tentang pengolahan padi menjadi beras. Mereka juga mencari tahu dari buku di perpustakaan. Setelah berdiskusi, Komang dan teman-teman menjadi tahu proses pengolahan padi menjadi beras. Komang memuji teman-temannya yang dapat berdiskusi dengan baik. Teman-temannya pun memuji Komang yang dapat memimpin diskusi dengan baik. Berdasarkan teks di samping,
Kalian dapat menuliskan kalimat pujian seperti berikut. Contohnya yaitu yang pertama, terima kasih karena telah berdiskusi dengan baik teman-teman. Contoh yang kedua, kamu pintar memimpin diskusi, Komang. Selanjutnya, menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun pendek. Seorang penjual tanaman memiliki 23 pot tanaman bunga mawar dan 25 pot tanaman bunga melati. Jumlah pot tanaman bunga mawar dan melati seluruhnya dapat ditentukan sebagai berikut. 23 ditambah 25. Penjumlahan lebih mudah dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Kalian bisa lihat di PowerPoint contohnya. Caranya, bilangan disusun ke bawah, puluhan diletakkan lurus dengan puluhan, satuan diletakkan lurus dengan satuan. Jadi, jumlah pot tanaman bunga mawar dan melati seluruhnya ada 48 pot. Selanjutnya, menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah. Memiliki pekarangan dengan tanaman yang subur tentu sangat menyenangkan. Selain membuat rumah menjadi asri, tanaman juga membuat udara menjadi segar. Tanaman yang ada di pekarangan rumah juga dapat menambah keindahan. Agar tanaman subur, kita harus merawatnya dengan baik. Tanaman harus disiram secara rutin agar tidak layu. Tanaman juga perlu sinar matahari yang cukup. Selanjutnya, menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Pujian diberikan untuk sesuatu yang menurut kita bagus atau baik. Sebuah pujian sebaiknya disampaikan dengan tulus dan tidak berlebihan. Gunakan kata-kata yang santun ketika memuji. Pujian juga dapat diberikan berdasarkan gambar yang kita lihat. Perhatikan gambar rumah Mei berikut. Kalian bisa lihat di PowerPoint ya. Contoh pujian yang dapat diberikan sesuai gambar di samping adalah sebagai berikut. Indah sekali tanaman bunga di pekarangan rumah Mei. Yang kedua, pintar sekali Mei merawat bunga-bunganya. Selanjutnya, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Masalah tersebut dapat ditulis dalam bentuk soal cerita penjumlahan. Di pekarangan rumah Mei terdapat 45 pot tanaman bunga. Ibu Mei membeli lagi 12 pot tanaman bunga. Berapa pot tanaman bunga yang ada di pekarangan rumah Mei sekarang? Nah, cara penyelesaiannya, kalian bisa gunakan cara bersusun pendek. Bisa dilihat di PowerPoint, ada tanda panah. Itu adalah cara bersusun pendek. Jadi, tanaman bunga yang ada di pekarangan rumah Mei sekarang ada 57 pot. Dari mana 57 pot? Dari penjumlahan 45 ditambah 12, hasilnya adalah 57. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.